Mas Encai biasanya ambil angle sini. Oh, baru masuk Mas Encai. Selamat datang Mas Encai. Kita mulai. Mas Afiq sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Direktur Penyidikan KPK Bapak Ahmad Taufik Hussein, yang kami hormati, yang kami banggakan, rekan-rekan media yang terus mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi melalui karya-karya jurnalistik terbaiknya. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan update perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan barang dan jasa pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB untuk tahun anggaran 2021-2023, di mana KPK sebelumnya telah menetapkan beberapa orang sebagai tersangka, dan pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan terkait dengan penahanan kepada para tersangka dimaksud. Untuk itu, siapa saja para tersangka dalam perkara ini dan juga bagaimana konstruksi perkara berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi di Bank BJB, kami persilakan kepada Pak Direktur Penyidikan untuk menyampaikan secara lengkap. Baik, terima kasih Mas Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Mas Jubir yang saya hormati, rekan-rekan jurnalis, wartawan pers yang selalu siap untuk menyampaikan berita-berita terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Mudah-mudahan masih semangat ya. Baik, jadi kita tinggalkan dulu untuk pemberitaan-pemberitaan terkait dengan kegiatan tertangkap tangan. Kita lanjutkan untuk perkara-perkara tunggakan yang memang menjadi tanggung jawab KPK untuk menyelesaikan. Jadi sebagaimana kami sudah sampaikan dan atas arahan dari pimpinan bahwa kita diminta untuk menyelesaikan perkara-perkara yang sudah carry over gitu ya, menjadi tunggakan yang penyidikannya terbit di tahun sebelum 2026. Ini bukti juga bahwa KPK tidak mempetiskan atau mendiamkan perkara yang sudah menjadi tanggung jawab kita dan sudah kita lakukan penyidikan di tahun-tahun sebelumnya. Ini memang bukti bahwa teman-teman di Direktorat Penyidikan, khususnya di Kedeputian Penindakan, terus bekerja untuk menyelesaikan yang sudah dimulai. Pada hari ini juga, hari Senin, tanggal 10 Agustus 2026, kembali kami akan menyampaikan update terkait penanganan perkara penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Bank BJB. Tahun anggaran 2021-2023 dalam kegiatan berupa placement iklan yang hari ini kita lakukan penahanan untuk kita segera selesaikan untuk proses pemberkasannya dan kita akan segera limpahkan ke tahap berikutnya. Dalam perkara ini, sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka, yaitu yang pertama Saudara YR, selaku Direktur Utama PT Bank BJB tahun 2019 sampai dengan Maret 2025. Kemudian yang kedua Saudara WH, selaku Pemimpin Divisi Change Management Office Bank BJB, sekaligus Pemimpin Divisi Corporate Secretary Bank BJB 2020-2024. Yang ketiga, Saudara ID, selaku Direktur PT Cakrawala Kreasi Mandiri dan
pemilik PT AM. Yang keempat, Saudara SHD selaku Direktur PT WBSE. Dan yang kelima, Saudara SJK selaku Komisaris PT CKSB. Para tersangka disangka telah melanggar ketentuan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi ini masih menggunakan KUHP lama karena sprindiknya terbit sebelum adanya perubahan undang-undang. Kemudian hari ini terhadap 4 orang tersangka, diantaranya dilakukan penahanan. Tadi yang kami sebutkan ada 5, jadi ada 1 yang belum bisa hadir saat ini dan yang bersangkutan sedang menyampaikan dalam kondisi sakit. Dia ada keterangan, kirim surat kepada penyidik bahwa yang bersangkutan dalam kondisi sakit. Dan segera kita akan lakukan penjawaan ulang untuk tindakan-tindakan upaya paksa berikutnya. Yang hari ini dilakukan penahanan yaitu Saudara WH, selaku pemimpin divisi Change Management Office Bank BJB, kemudian Saudara ID, selaku Direktur PT Cakrawala Kreasi Mandiri, dan Saudara SHD, selaku Direktur PT WBSE, dan yang keempat Saudara SJK, selaku Komisaris PT CKSB. Adapun konstruksi perkaranya, keempat tersangka dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama, terhitung hari ini tanggal 10 Agustus 2026 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Untuk konstruksi perkaranya sebagai berikut, bahwa pada periode tahun 2021 sampai dengan semester 1 tahun 2023, Bank BJB telah menganggarkan beban promosi umum dan produk bank total sejumlah 801 miliar melalui divisi Korsek, Corporate Secretary, untuk keperluan belanja promosi dan iklan, di mana senilai 410 miliar disetujui untuk dibelanjakan dalam bentuk penempatan iklan media atau media placement di media televisi, cetak, dan online. Ini yang kemudian kegiatannya dilakukan melalui kegiatan pengadaan jasa agensi tahun anggaran 2021 sampai dengan 2023. Bahwa pada akhir tahun 2020, Saudara WH selaku Grup Head Komunikasi Pemasaran dan Saudara SON selaku Grup Head Hubungan Masyarakat untuk mencari agensi periklanan yang bersedia mengakomodasi dan mengelola dana non-budgeter yang akan diperoleh melalui mekanisme pengadaan jasa agensi tersebut. Jadi memang diniat dari awal bahwa kegiatan tersebut Bank BJB akan meminta sejumlah dana yang kemudian ini dana dikelola dengan non-budgeter untuk keperluan-keperluan di luar yang memang ditentukan oleh Bank BJB. Bahwa kemudian untuk memuluskan skema tersebut, Saudara WH juga memerintahkan Saudara IM dan Saudara SON untuk memecah paket pekerjaan pengadaan jasa agensi tersebut menjadi 2 kategori, yaitu di bawah 200 juta dan 200 juta sampai dengan 1 miliar. Jadi hal ini dilakukan untuk menghindari mekanisme tender secara terbuka atau lelang terbuka.
Karena di bawah 1 miliar itu dilakukan pengadaan dengan cara PL atau penunjukan langsung. Setelah IM dan SON menyanggupi permintaan dimaksud, Saudara WH melaporkan hal itu kepada Saudara YR selaku Direktur Utama PT Bank BJB tahun 2019 sampai dengan bulan Maret 2025. Atas rencana tersebut, Saudara IM dan Saudara SON selanjutnya menghubungi beberapa rekanan agensi yang sebelumnya pernah bekerja sama dengan Bank BJB, yaitu Saudara ID selaku Direktur PT CKM dan pemilik PT AM. Saudara SHD selaku Direktur PT WBSE dan Saudara SJK selaku Komisaris PT CKSB. Selanjutnya menyampaikan terkait adanya kebutuhan Bank BJB untuk mengakomodir permintaan dari pihak eksternal yang harus disiapkan melalui dana non-budgeter. Disinilah permulaan adanya persekongkolan atau pemufakatan jahat antara pihak Bank BJB dengan pihak agensi. Kemudian pihak agensi diminta untuk menganggarkan dana non-budget tersebut dan menyiapkan apabila terdapat kebutuhan sewaktu-waktu yang diminta oleh Bank BJB, baik untuk kebutuhan direksi dan kebutuhan pihak-pihak lain. Adapun Saudara IM, SON dan SJK selanjutnya masing-masing diminta untuk menyiapkan 2 buah perusahaan jasa agensi sehingga paket pekerjaan dapat dipecah kembali menjadi lebih banyak. Jadi tidak hanya 1 perusahaan agensi saja. Selanjutnya, Saudara ID mendaftarkan PT AM dan PT CKM, SHD mendaftarkan PT WBSE dan PT BSCA. Dan Saudara SJK mendaftarkan PT CKSB dan PT CKMB untuk menjadi agensi yang akan memperoleh pekerjaan pengadaan jasa tersebut. Jadi masing-masing tersangka yang pihak swasta tadi kemudian membawa perusahaan-perusahaan pendamping atau pinjam bendera untuk kemudian diikut sertakan dalam proses pengadaannya. Bahwa kegiatan pengadaan jasa agensi iklan tahun 2000 tahun anggaran 2021 dilaksanakan pada awal Januari 2021 oleh panitia pengadaan Bank BJB yang dipimpin oleh Saudara JS selaku pemimpin divisi umum. Pada proses tersebut diketahui terdapat pelanggaran atas ketentuan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan, antara lain harga perkiraan sementara atau HPS dari kegiatan pengadaan jasa agensi iklan bukan merupakan nilai pekerjaan, melainkan persentase fee agensi. Berikutnya, Divisi Korsek juga membuat memo permohonan pengadaan jasa agensi kepada Divisi Umum yang berisi rekomendasi 3 calon penyedia dengan mengarahkan kepada salah satu penyedia jasa. Divisi Korsek juga membuat syarat evaluasi teknis setelah dilakukan pemasukan penawaran guna memenangkan penyedia tertentu. Padahal ini tidak diperbolehkan karena syarat pengadaan jasa agensi harus diinformasikan sebelum pemasukan penawaran. Jadi pada saat sudah penawaran masih diberikan syarat-syarat tertentu untuk menggugurkan penyedia yang lain. Berikutnya, Divisi Korsek juga memerintahkan panitia pengadaan agar tidak melakukan verifikasi dokumen penyedia agar hal ini dipahami oleh penyedia untuk mengakomodir perusahaan-perusahaan yang lain, perusahaan-perusahaan pendamping tadi, dan yang ini tidak sesuai dengan aturan yang ada mengenai ketentuan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BJB. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tersangka diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara berupa selisih pembayaran
antara yang telah dibayarkan oleh Bank BJB kepada sebanyak 6 agensi dalam proyek pengadaan placement iklan tersebut, dan dengan yang telah dibayarkan oleh ke-6 agensi tersebut kepada pihak media sebagai penempatan iklan. Jadi selisih antara pembayaran Bank BJB mestinya langsung bisa dibayarkan ke pihak yang media yang mengiklankan begitu. Sehingga potensi atau penghitungan sementara, karena sedang dilakukan penghitungan saat ini juga dengan teman-teman dari BPK, total kerugian keuangan negara dari penghitungan selisih tadi mencapai sekitar 223,6 miliar. Dan ini sedang dilakukan penghitungan. Dan segera kita akan dapatkan laporan dari hasil penghitungan yang dilakukan oleh rekan-rekan auditor dari BPK. Bahwa KPK tidak henti-hentinya menegaskan terkait integritas harus menjadi fondasi utama dalam mewujudkan sektor dunia usaha yang bersih dan bebas dari korupsi. Sebab praktek bisnis yang berintegritas tidak hanya menjaga keberlangsungan usaha, tetapi juga membangun kepercayaan publik serta menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan. Melalui Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha atau AKBU, KPK juga terus mendorong terciptanya ekosistem bisnis yang bersih dan berintegritas, salah satunya melalui program Panduan Cegah Korupsi atau PANCEK yang mendorong perusahaan memperkuat penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance, sekaligus membangun budaya anti korupsi di lingkungan usaha. Hingga saat ini program PANCEK juga telah diterapkan oleh sebanyak 3.470 perusahaan sebagai bentuk komitmen dunia usaha dalam memperkuat tata kelola, mencegah praktek korupsi, serta membangun iklim bisnis yang berintegritas. Jadi artinya pencegahan pun juga sudah kita lakukan melalui Direktorat AKBU. Hal ini karena KPK memandang BUMD juga memiliki peran strategis dalam memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat, hingga penguatan integritas dan tata kelola BUMD menjadi penting agar setiap sumber daya dan aset yang dikelola dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi daerah dan masyarakat, sekaligus mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk update penanganan perkara Bank BJB, yang tentunya ini juga menjadi bukti komitmen kita terkait perkara-perkara yang menjadi tunggakan atau carryover segera akan kita selesaikan. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Jubir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Didik yang telah menyampaikan terkait dengan penahanan keempat tersangka dalam perkara BJB, yaitu Saudara WH, Saudara ID, Saudara SHD, dan Saudara SJK untuk 20 hari pertama terhitung sejak hari ini tanggal 10 Agustus 2026 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2026, di mana penahanan dilakukan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Baik, rekan-rekan media, kita akan buka sesi tanya jawab untuk sesi pertama khusus terkait dengan perkara ini. Kami persilahkan. 1, Mas Raihan, 2, Mbak Satsya. Pas ini, 2 sisi. Silakan, Mas Raihan, kesempatan pertama. Tes. Selamat malam Pak Taufik, Mas Budi. Malam, Mas Raihan. Saya mau tanya terkait Yudi Renaldi ini. Kan hari ini kan mangkir gitu dengan alasan bahwa dia sakit gitu. Nah, apakah nantinya ketika nanti pengacara dari Yudi mengajukan istilahnya itu penangguhan penahanan gitu, itu dari KPK langkahnya seperti apa gitu terkait penangguhan penahanan terhadap Yudi Renaldi ini. Terus yang kedua adalah
peran dari Yudi ini sebenarnya seperti apa sih Pak? Dia kan dulu sebagai direktur utama Bank BJB gitu. Nah, di dalam kasus ini peran spesifiknya seperti apa gitu? Karena dalam konstruksi kan hanya apa namanya sekedar cuman dijelaskan seperti itu aja lah gitu intinya. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Rehan terkait dengan tersangka JR dalam perkara ini. Selanjutnya Mbak Satya. Selamat malam Pak Taufik dan Mas Budi. Mau tanya soal ini kan sempat disebut ada dua layer dugaan korupsi di sini. Yang pertama melibatkan Ridwan Kamil juga. Nah, ini apakah setelah penahanan yang layer kedua ini akan diusut, itu pertama. Yang kedua, KPK kan sering kayak karena pakai sprindik umum udah manggil Ridwan Kamil nih tadinya. Maksudnya sebelum penahanan. Nah, ini nanti dalam proses setelah penahanan ini apakah nanti Ridwan Kamil juga akan dipanggil dalam kasus ini? Itu yang kedua. Yang ketiga, kira-kira setelah penahanan ini ada pengembangan perkara lain yang terkait BJB nggak? Karena kan waktu itu kalau saya nggak salah pernah disebutkan ada dugaan korupsi lain di BJB terkait audit atau apa gitu, saya lupa. Tapi yang berkaitan dengan BPK, temuan BPK gitu. Nah, ini apakah nanti akan didalami juga di dalam proses ini atau seperti apa? Itu aja, terima kasih. Terima kasih Mbak Satya. 3 poin terkait dengan peluang pengembangan perkara di perkara BJB ini. Ada lagi mungkin khusus terkait perkara ini? 1 Mas Adolf di belakang, 2 Bang Mario, langsung ke poin pertanyaan. Terima kasih Pak Budi dan Bapak Deputi Penyidik. Melihat perkembangan ini Pak, terlampau banyak ya Pak di tata kelola ini pelanggaran-pelanggaran untuk pengelolaan PANBEL ya, Panisa, dengan adanya kriteria penunjukan langsung, itu ada berapa ketentuannya yang bisa ditunjuk langsung ataupun yang dilelang. Ini sepertinya ini merupakan suatu perencanaan juga ya, kalau dalam kejahatan sungguh berat. Boleh tanya Pak Budi mungkin kira-kira dari tahun ini sudah ada berapa perkara di dalam pelanggaran di pengelolaan jasa ini yang telah dilanggar, dan mungkin dari sekian berapa perkara yang sudah masuk dalam penyidikan mungkin kasusnya sudah sampai P21 atau yang dilimpahkan ke Tipikor, kira-kira berapa gitu Pak? Mungkin kalau kita melihat sekarang ditambah BJB, Bank BJB ini tambah lagi. Kayaknya itu lagi Pak gitu. Baik. Terima kasih Pak Budi. Baik, terima kasih Pak Adolf. Nanti statistik lengkapnya ada di website KPK juga di kpk.go.id ya Pak Adolf. Mas Mario, langsung pertanyaan. Iya, tes. Saya ingin mengkonfirmasi aja, tadi kan dikatakan tadi menggunakan pihak lain untuk menampung atau mengelola dana non-budgeter. Dan di ujung tadi, Dirk juga mengatakan ada dugaan kerugian negara 223, sekian M. Nah, bisa di-spill dikit nggak? Keperluan-keperluan seperti apa yang digunakan, dipakai gitu ya. Artinya, nggak mungkin ujuk-ujuk ada kesepakatan misalkan membuat ketika YL sebagai dirut ini ujuk-ujuk mengambil kebijakan tanpa ada koordinasi dengan pihak lain. Misalkan Dewan Komisaris, ya kan di situ ya siapa sih Dewan Komisaris di tingkat BUMD misalkan, ya tentu gubernurnya ya kan. Itu nggak mungkin ujuk-ujuk dia bisa mengambil kebijakan dengan melibatkan dana yang cukup besar hanya di level direksi. Nah, kemudian kalaupun tadi bisa disepil berapa keperluan-keperluan apa saja yang digunakan dalam non budgeter yang dikelola oleh pihak lain tadi itu, mungkin kan bisa ketahuan apakah memang dari hal tersebut berkaitan soal penggeledahan atau penyitaan sebuah mobil di rumah Ridwan Kamil, itu kan jadi enak gitu loh. Jadi jangan juga disebut ujungnya 23, sekian M tidak dirigid atau tidak diberikan
ya kita masyarakat simbol gitu. Nggak diberikan simbolnya apa nih, dijadiin apa nih, gitu loh. Jangan dibilang sekian tapi nggak ada barangnya gitu. Bisa di-spill sedikit aja di konteks tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Mario. 2 poin kami catat ya terkait dengan apakah ada pihak lain yang mengetahui dalam proses kesepakatan adanya dana non budgeter dan juga keperluan-keperluan yang ditanggung atau menggunakan dana non budgeter tersebut. Silakan Pak Didik dari 4 penanya. Baik, terima kasih. Yang pertama Mas Rehan ya. Saudara YR, betul hari ini memang sejatinya tim penyidik sudah memanggil keseluruhan dari para tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya, ada 5 ya. Tapi yang bersangkutan 1 orang, YR berkirim surat menyampaikan bahwa yang bersangkutan sedang sakit. Tapi tentunya nanti tim akan memeriksa kebenaran terkait informasi tersebut. Apakah memang sakitnya sesuai dengan hasil resume medis yang juga dilampirkan. Tentunya kan kita harus buktikan begitu ya. Kalau ketika memang itu ada rekayasa atau apa kan rekan-rekan juga pernah KPK juga menangani hal-hal yang seperti itu. Sakit, ada yang benjol gitu. Tapi itu nanti kita akan buktikan. Sepanjang memang ada itikat baik yang bersangkutan kita akan lakukan penjadwalan ulang untuk mengikuti proses berikutnya. Kemudian apakah nanti ada penangguhan? Ya kita lihat dulu, kan orangnya belum datang juga. Apakah nanti mengajukan penangguhan atau tidak, atau bisa saja yang bersangkutan juga tidak meminta penangguhan. Gitu. Tetapi penangguhan itu memang hak dari tersangka untuk diajukan, tetapi kemudian kami, pimpinan, tim juga akan melakukan penilaian-penilaian terkait permohonan tersebut. Kemudian untuk peran saudara YR, secara spesifik tadi memang disebutkan yang bersangkutan ketika menjabat itu dilaporkan oleh saudara Korsek tadi ya, saudara WH, bahwa ada kegiatan-kegiatan yang sebetulnya memang sudah berlangsung lama dari sejak sebelum YR itu menjabat, sehingga kemudian YR ini tetap melanjutkan kegiatan-kegiatan seperti itu dan membiarkan. Bahkan tim juga menemukan penggunaan tadi non budgeter, nanti nyambung ke pertanyaan Bang Mario, bahwa digunakan juga kepentingan-kepentingan di luar yang semestinya sudah dianggarkan oleh Bank BJB. Nah ini untuk melakukan pemenuhan keperluan-keperluan itu yang kemudian karena tidak ada dianggarkan, mereka harus mencari cara. Kemudian itulah yang kemudian disepakati dan itu sudah berlangsung lama. Dan ini dibiarkan oleh saudara YR ketika dia menjabat sampai di 2025 seperti itu. Jadi ada persamaan pertemuan kepentingan atau meeting of mind gitu. Ketika kegiatan yang tidak boleh dilakukan ini tetap dilakukan. Itu ya, Mas. Kemudian yang kedua untuk Pak Tasya, ini melibatkan pihak lain, saudara RK. Ya tentunya sudah dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Hasilnya seperti apa? Karena ini memang fokus kepada yang 5 tersangka terlebih dahulu. Pastinya ketika ada fakta-fakta pengembangan itu akan dikembangkan oleh tim penyidik. Kita tunggu saja pengembangannya seperti apa. Tetapi kan rekan-rekan sudah diupdate juga bahwa hasil-hasil penggeledahan, ada temuan-temuan dokumen dan barang bukti yang memang itu ada indikasi keterlibatan pihak lain gitu. Artinya ini juga diketahui peristiwa-peristiwa yang tadi pelanggaran hukum yang terjadi di BJB itu juga diketahui pihak lain. Nanti kita tunggu saja pengembangannya seperti apa. Apakah setelah ini akan dilakukan pemanggilan? Ya tentunya kebutuhan tim penyidik untuk melengkapi berkas-berkasnya seperti apa. Ketika memang diperlukan untuk pengembangan, tentunya nanti kita akan lakukan proses pengembangan di penyidikan yang saat ini sedang berjalan. Kemudian ada temuan apa nih tadi? Audit ya. Jadi memang ada fakta yang ditemukan oleh penyidik bahwa proses ini kan berlangsung tiap tahun gitu ya. Tadi disampaikan dari tahun 2011
2021 untuk yang saat ini sedang dilakukan proses pendalaman itu sampai 2023. Memang ada indikasi temuan-temuan yang dilakukan terhadap Bank BJB untuk audit laporan keuangannya oleh pihak BPK. Nah, ini juga menjadi materi yang juga akan didalami nanti oleh tim penyidik, tapi kami belum bisa sampaikan saat ini karena memang sedang berjalan. Jadi nanti kita tunggu saja pengembangan seperti apa. Dan tadi masuk ke, saya coba melompat ke pertanyaan dari Bang Mario terkait untuk hal-hal digunakan seperti apa begitu dana yang ditampung dan kemudian digunakan non budgeter. Salah satunya adalah terungkap bahwa ada pengurusan untuk temuan-temuan tadi. Itu Bang Mario. Jadi salah satunya adalah dana non budgeter ini digunakan oleh Bank BJB untuk mengurus temuan-temuan audit tadi yang diindikasikan ada perbuatan melawan hukum. Nah, nanti seperti apa dalamnya, karena ini masih berjalan, kami tidak bisa sampaikan detail. Tapi kami pastikan bahwa ini juga yang akan ditelusuri oleh tim penyidik ketika nanti kita sudah menemukan, ini kan sekarang kerugian-kerugiannya lagi dihitung fix, nanti seperti apa, karena kerugian kan harus nyata dan real gitu ya, nanti seperti apa hitung-hitungannya, nah itu nanti akan ditelusuri pihak-pihak mana saja yang oleh Bank BJB juga ada aliran-aliran gitu, ke pihak-pihak lain. Kenapa? Nah, artinya ada fakta di proses penyidikan saat ini itu ada fakta-fakta bahwa kegiatan di BJB yang saat itu berjalan itu ada temuan pelanggaran perbuatan melawan hukum oleh hasil auditnya. Itu yang kemudian dilakukan pengurusan oleh Bank BJB dan digunakan salah satunya untuk itu, uang-uang dari hasil fee dari agensi tadi. Jadi digunakan salah satunya untuk itu. Tentunya ada keperluan-keperluan lain yang digunakan oleh Bank BJB terkait dengan kepentingan di luar operasional yang semestinya, begitu. Misalkan ada penggunaan untuk Pemprov, itu juga sedang didalami oleh tim. Kemudian juga ada aliran-aliran yang ditemukan diduga itu adalah pihak nomini. Nah, ini sedang ya diantaranya kita juga mendalami terkait itu, karena aliran-alirannya itu pakai pihak nomini. Jadi itu sedang ditelusuri. Apakah nomini ini ada kaitannya dengan pihak-pihak tertentu, itu yang sekarang sedang didalami. Kami belum bisa sampaikan secara detail, nanti kita tunggu saja perkembangannya. Karena ini sudah ditahan, tentunya ada masa waktu, ada batas waktu penahanan yang mesti disegerakan oleh tim penyidik. Artinya pengembangan-pengembangan itu nanti menjadi bagian yang akan dikembangkan. Kemudian ke Pak Adolf tadi. Ketentuan PBJ di Bank Jabar Banten ini ada dalam SOP-nya bahwa ada batas-batas di antara pengadaan yang di atas 1 miliar itu harus dilakukan secara lelang. Gitu Pak. Kemudian 200 sampai 1 miliar itu seleksi beauty contest. Jadi ada seleksi-seleksi yang memang memenuhi syarat, itu dipanggil oleh Bank BJB, kemudian dari panggilan-panggilan itu kemudian dilakukan seleksi lagi, gitu. Beauty contest istilahnya. Nah, yang terakhir di bawah 200 juta, itu yang kemudian dilakukan penunjukan langsung. Nah, ini modus-modus yang digunakan oleh Bank BJB terkait placement iklan ini, ada di dua terakhir, ada yang menggunakan di angka di bawah 1 miliar sampai 200, kemudian ada yang dipecah sehingga itu di bawah 200 juta. Itu yang kemudian dilakukan PR. Nah, nanti terkait perkara-perkara yang sama, modus-modusnya seperti ini, nanti kita lihat datanya ya, karena ada beberapa yang memang modusnya sama, menggunakan tarif-tarif atau ketentuan-ketentuan PBJ yang kemudian
ada penyelundupan hukum di situ. Seolah-olah ini memang paketnya sengaja dipecah-pecah gitu. Terakhir mungkin dari Bang Mario tadi terkait pihak-pihak lain ya betul memang ada fakta-fakta keterlibatan pihak lain di perkara ini, tapi itu nanti menjadi bagian dari proses yang akan dikembangkan berikutnya, karena tentunya tim fokus kepada 5 tersangka yang sudah ditetapkan demi kepastian hukum begitu. Jadi kita sudah lakukan penahanan dan ini kita akan kebut untuk penyelesaian berkas perkaranya. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk peluang-peluang pihak-pihak lain yang memang mengetahui atau bahkan menikmati aliran-aliran uang dari fee agensi tadi nanti akan ditentukan pada saat proses pengembangan berjalan dan akan dilaporkan ke pimpinan untuk dilakukan expose pengembangan perkaranya gitu. Pak Baik. Dirdik, itu yang ujuk-ujuk kok bisa dia atau disepakati tingkat direksi menggunakan pengelolaan uang besar itu tanpa sepengetahuan misalkan Dewan Komisaris, itu bisa disampaikan nggak? Spill dikit agak mundur. Ya, tim sampai saat ini masih menemukan faktanya seperti itu, bahwa memang ini terjadinya tiap tahun gitu. Ketika si saudara YR ini masuk itu sudah dilaporkan memang seperti ini gitu. Dan itulah kemudian yang menjadi kenapa mensrea dari saudara YR ketika mengetahui ada perbuatan-perbuatan yang memang ada pelanggaran hukum di situ tidak sesuai dengan SOP Bank BJB juga, bahkan ada permintaan-permintaan yang juga kemudian dituruti dan juga diambil dari kegiatan-kegiatan ini, itu tentunya yang menjadikan dasar kemudian pengenaan tersangka terhadap saudara YR. Nah, bagaimana apakah nanti pihak-pihak komisaris atau dewan-dewan direksi yang lain mengetahui, tentunya akan diikuti nanti coba di pengembangan penyidikan yang saat ini berjalan, Bang Muryo. Karena pasti pihak-pihak yang lain kan juga dilakukan pemeriksaan ya, tapi kita belum bisa sampaikan saat ini karena ada permintaan dari tim penyidiknya juga untuk hal-hal yang akan secara strategis nanti untuk pengembangan penyidikan ke depan ini belum bisa disampaikan secara terbuka gitu. Jadi saat ini memang tim fokus ke 5 tersangka ini karena ini sudah ditahan, kita juga akan pasti untuk penyelesaian berkas perkara juga akan dikebut untuk yang 5 perkara ini, 5 tersangka ini. Baik, terima kasih Pak Dirdik. Nanti Pak Adolf bisa cek juga di website KPK ya, kpk.go.id. Nanti di situ ada statistik soal jenis-jenis korupsi, angkanya berapa saja, kami lengkap sampaikan di sana secara terbuka. Baik, sesi terkait dengan perkara ini sepertinya semuanya sudah tuntas, begitu? Kita beralih ke sesi berikutnya untuk isu atau